Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Selvi Veronica, dan rekan saya Jamila Tunisa dan Muhammad Jaini. Di sini kami ingin mempresentasikan materi yang berjudul akad atau perjanjian. Baiklah, pengertian akad. Akad dalam bahasa Arab yaitu perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Pertalian ijab yaitu pernyataan melakukan ikatan, dan kabul yaitu pernyataan menerima ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Secara etimologi dalam bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain yaitu mengikat, bisa disebut abdu. Kedua, sambungan yaitu akdatun, dan ketiga, janji al-ahdu. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari rekan saya tadi. Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi akad sebagai berikut. Yang pertama, menurut Mursyid Al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Kemudian yang kedua, menurut Profesor Dr. Samsul Anwar mengatakan, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Ibnu Arabi rahimullah menyatakan, ikatan transaksi akad terkadang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, terkadang dengan manusia, dan terkadang dengan lisan, serta terkadang dengan perbuatan. Kemudian pengertian akad, ijab, dan qabul. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. B. Pembentukan akad. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut syarat terbentuknya akad, yaitu yang pertama, tamyiz, yang kedua, berbilang pihak atau pihak-pihak yang berakad, at-ta'adud, yang ketiga, persesuaian ijab dan qabul atau kesepakatan. 4. Kesatuan majelis akad. Yang kelima, objek akad dapat diserahkan. Yang keenam, objek akad tertentu atau dapat ditentukan. Yang ketujuh, objek akad dapat ditransaksikan, artinya berupa benda bernilai dan memiliki mutakawin dan mamluk. 8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara. Kemudian yang C, macam-macam akad. Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari berbagai segi kebahasaannya. Menurut syara dapat dibagi menjadi, yang pertama, 1. Akad sahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Baik, saya akan melanjutkan menyampaikan materi tentang macam-macam akad. Yang kedua, ada akad yang tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Menurut tujuannya, akad dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, akad tabarru. Akad tabarru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut
transaksi yang tidak mengajar keuntungan atau non-profit transaction. Yang kedua, akad tijaroh. Akad tijaroh adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengajar keuntungan atau profit orientation. Sekian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.